Fakta atau hoax? Anggota DPR Misbakun sebut tidak ada orang meninggal karena rokok. Nah, ini rame ya. Ini seru. Ini rame Ini banget saya juga ini. sempat dengar dan orang pada ngasih komen, Yes. pakar kesehatan, orang yang suka merokok, orang yang anti rokok semua komen. Jadi memang Bapak akuntan Bapak Misbahun yang latar belakangnya akuntan dan ini, pengusaha ini, kalau komentari masalah kesehatan kasih ke pakar kesehatan aja gitu. Karena memang kalau dihitung secara akuntansi, hitungannya kan kelar ya, 1 tambah 1 ya 2 gitu kan, kalau berdasarkan hitungan mungkin akuntansi. Maksudnya Pak Bakun ini orang ngerokok gitu, langsung mati. Begitu ngerokok 1 isep, 2 isep, 8 isep langsung meninggal. Itu kan cara-cara yang matematis banget ya. Itu ya bukan seperti itu. Karena kan rokok bagaimanapun itu adalah zat di luar kimia yang kemudian masukkan ke dalam tubuh. Dan memang diagnosa dokter ini, saya coba beberapa dokter yang melakukan dibang duluan ya, bilang memang tidak bisa seorang pembalap balapan dia meninggal karena balapan gitu. Nggak ada katanya. Dokter pasti akan membuat si A meninggal karena kepalanya kebentur aspal. Ya. Nah, lagi balapan. lagi balapan. Jadi nggak ada. Begitu juga dengan merokok, nggak ada yang meninggal karena merokok. Merokok meninggal ya, emang nggak ada gitu. Tapi rokok itu memicu banyak penyakit yang berbahaya, yang bisa itu meningkatkan risiko keselamatan jiwanya. Di bungkus rokok itu sudah ada peringatan. Ada peringatan. Berarti bungkus rokok itu tidak valid. Kalau menurut pernyataan Pak Misbakun ini. Iya. Merokok menyebabkan impotensi. Itu yang pernah diingat sama Furkon ya. Furkon. Jadi nggak ngerokok karena takut impoten. Iya. Impotensi, hipertensi, penyakit paru, jantung, apalagi itu ya. Dan lain-lain lah ya. Dan rokok membunuhmu. Dan bilangnya rokok membunuhmu. Nggak valid berarti. Nggak valid. Kalau menurut Pak Misbakun. Jadi tolong dihapus ya. Jadi memang kalau misalkan ya serahkanlah semua hal kepada ahlinya jika mau mengomentari ini. Apalagi sebagai anggota DPR ya, harus. Pak Misbakun ini ketua komisi 11. Ketua komisi keuangan dan perbankan. Benar. Dan ini kenapa kemudian ini ramai jadi sorotan publik? Karena ini kasihan ibu-ibu yang mengingatkan anaknya jangan ngerokok, nak. Kata Pak Misbakun nggak mati, Bu. Ibu salah paham. Selama ini ibu sudah dicekoki informasi yang salah. Nah, bahaya kan. Rokok itu menyehatkan. Tanya Pak Misbakun. Tanya Ketua Komisi DPR. Komisi 11 DPR dari DPP Partai Golkar. Jadi akhirnya Anda jadi bulan-bulanan, Misbakun jadi bulan-bulanan di Nah, sekarang itu yang paling penting, kalau kualitas anggota DPR kita seperti ini hanya pro industri rokok. Kan kasihan. Iya, bener. Anak-anak kita yang kemudian direcoki dengan informasi seperti ini. Hak dasar dalam artikel human right, hak asasi manusia adalah hak untuk hidup sehat. Tidak ada hak untuk merokok. Itu lebih tinggi dari nilainya daripada kemudian hak untuk merokok. Kalau Anda merokok, asapnya kalau ditelan sendiri nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi asapnya itu akan membunuh orang di sekitar Anda. Itu terbuktikan banyak penelitian kok itu. Kalau menurut saya pernyataan Pak Misbakun ini bukan cuma blunder. Ini pernyataan yang mengerikan sebenarnya. Kenapa mengerikan, Pak? Karena dia itu akan menginfluence banyak orang. Nah, itu tuh. Anak muda, anak-anak, bahwa rokok itu tidak membuat mati kok. Yang buat mati itu penyakit. Akhirnya kan begitu. Iya. Bahwa penyakit itu asalnya dari mana? Bisa dari gula, bisa dari rokok, bisa dari mana aja itu. Padahal kita semua yakin, para dokter, kenapa rokok itu dicantumkan kehati-hatian di depan bungkusnya? Karena memang itu berdasarkan penelitian. Kalau tidak berdasarkan penelitian, nggak mungkin tuh
konsumen produsen tuh mau Ya, sampai ya. dicantumin. Nggak mungkin. Mereka akan bilang rokok ini rokok sehat. Kalau ngerokok, pikiran jadi tenang, hidup saya jadi nyaman, tenaga kita bertambah. Nah, kalau dia juga menyatakan oke, ya udah masukin, memang rokok itu berbahaya, artinya mereka setuju dan diserahkan pilihannya kepada konsumen. Anda kalau mau merokok tidak sehat, ya silakan merokok. Kalau Anda pengen sehat, Anda tidak merokok. Itu kan pilihan ya. Ya, benar. Begitu anggota DPR menyatakan ini, seolah-olah nggak apa-apa merokok itu. Semua informasi tentang rokok itu membunuhmu itu semua informasi Nggak ada artinya. nggak ada kemudian. artinya gitu. Saya agak kesel juga sebenarnya membaca ini gitu. Saya tidak, maksudnya orang yang mau merokok silahkan aja. Iya, Itu hak asasi benar. juga kan. Enggak, bukan asasi. Bukan. Hak asasi kita itu Itu hak pribadi dia. ya hak pribadi ya, Hak hak asasi pribadi. enggak. Itu hak pribadi dia. Tapi jangan ada yang bilang bahwa merokok itu tidak berbahaya. Itu loh yang bahkan ada seorang saya pernah dengar wawancara anak pengusaha rokok ya. Kenapa Anda tidak merokok? Ya karena rokok tidak bagus buat kesehatan. Ya, ya. Tapi dia memproduksi rokok. Artinya apa? Artinya ya orang yang bikin aja sadar bahwa rokok itu tidak baik buat kesehatan. Nah jadi Pak Misbakun ini ngomong gini mewakili siapa nih? Kalau dari narasinya seolah itu dari industri rokoknya gitu kan. Nah, kan dia anggota DPR, dipilih rakyat, bukan dipilih industri rokok. Ya nggak tahu, mungkin ada ada apa gitu kan. Kenapa kemudian Pak Misbakun belain industri bukan belain kami yang jadi korban rokok. Dia konteksnya gitu. apa sih ngomong begitu? Di dalam acara apa ya? Ini Saya juga belum. kalau nggak salah di acara Kadin terkait 1 tahun pemerintahan, di acara Kadin di pemerintahan mengkomentari 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dulu Pak Misbakun ini sebenarnya anggota DPR dari PKS. PKS ya. Kemudian ada kasus apa gitu ya? Ada kasus kemudian pindah Loncat ke Golkar. Dari Padahal Jawa Tengah ya. Jawa Timur, Jawa Timur, Pasuruan Jawa dia Tengah. kan. Pasuruan ya. Memang Pasuruan itu Jawa Timur itu banyak industri tembakau. Iya, Nah, satu lagi itu yang banyak seolah-olah merokok itu adalah kita membela petani. Padahal data aja menyebutkan impor tembakau kita itu trennya naik terus, Bang. Impor tembakau. Tembakau. Bukannya dari produksi kita tembakau itu. Iya, jadi memang perokok itu membela petani, iya. Tapi petani dari Cina, petani dari Amerika gitu. Karena ada tembakau kita yang impor. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Buka-bukaan aja industri itu. Berani nggak? Gitu. Berapa jumlah tembakau yang mereka impor? Ya. Dan berapa jumlah tembakau yang mereka produksi dari petani Indonesia? Iya, makanya petani tembakau kita itu nggak sejahtera. Karena apa? Karena ketika harga lagi tinggi, mereka industri memutuskan untuk impor. Nah, ini yang kemudian membuat petani juga, wah, ketika harga naik nih, udah tenang-tenang nih. Aku pernah liputan juga, Bang, ke sentra tembakau itu. Nah, ketika harga mereka baru panen, ketika panen ya, harga langsung turun. Kenapa turun, Bang? Tiba-tiba ada tembakau baru masuk ke wilayah kita, harga langsung turun. Permainan tengkulak dan lain-lain itu sama kayak produksi baja tuh ya. Produksi baja Indonesia tiba-tiba harganya anjlok. Banyak perusahaan tutup karena banyak baja impor dari Cina berdatangan. Itu yang terjadi dan itu fakta. Ya, itu juga yang terjadi di industri tembakau. Makanya harga, bahkan dapat cerita, Bang, harga tembakau 2008, Bang, katanya, dengan harga tembakau sekarang itu sama katanya. Nggak naik-naik. Ya, nilainya itu ketika dia beliin sesuatu itu hampir sama. Hampir sama ya. Nah, itu yang sementara harga cukai naik, semuanya naik, pendapatan industri rokok untung terus gitu ya. Ya, kita dapat cukai sih memang. Tapi kita mesti ingat bahwa BPJS itu masih subsidi oleh negara. Ya, penyakit yang banyak itu penyakit yang disebabkan salah satunya oleh rokok. Memang bukan rokoknya yang membunuh, bukan. Jantung, paru-paru. Ya. Orang kalau udah paru-paru nih, itu bisa nyebar kemana-mana. Jadi ini komplikasi, memang tidak bisa disederhanakan.
Ya, gitu. Jadi penting ini. Makanya kita luruskan nih misbahun ya. Jadi ini kita luruskan ya. Ini kita lebih ke luruskan bahwa fakta misbahun memang ngomong seperti itu. Iya, itu logika sederhana, rokok tidak bisa membunuh langsung, itu iya gitu. Memang. Tapi bahwa rokok menyebabkan berbagai macam penyakit yang berujung pada kematian, itu adalah fakta. Itu fakta ya. Misalnya dibilang ada tuh ada menteri pendidikan kita zaman dulu ngerokok baru mati umur 75 tahun. Atau kita ajak nih Pak Misbahun ini pergi ke Poli Paru kali ya. Aku pernah liputan sana Bang, ke Poli Paru. Ya. Dan wawancara beberapa pasien gitu ya. Karena merokok ada yang bolong cerita gitu ya. Nah, kayaknya Pak Misbahun perlu main ke Poli Paru di rumah sakit rujukan BPJS kayaknya nih. Biar dia dapat cerita langsung. Cerita langsung bahwasannya pasien-pasien paru kita itu mayoritas itu perokok. Ya. Silakan interview, tanya dokter-dokternya paru itu langsung. Jadi ya ada kakek saya ngomong begini, Mas, memang merokok tidak serta-merta membuat orang langsung meninggal. Ya. Tapi dia mengurangi kualitas hidup orang. Nah, yang tadinya bisa di usia 50 sampai 80 dia masih produktif. Tapi gara-gara dia merokok, mungkin dia hidupnya lama, tapi nggak berarti. Karena dia sakit-sakitan. Tanggungan anaknya, tanggungan istrinya. Tidak menghasilkan tapi nyusahin. Ya. Membebani. Makin tua penyakitnya makin kronis. Mau pipis dianterin, mau makan disuapin, nggak bisa bangun karena merokok. Jadi nyusahin. Jadi kualitas hidup itu juga penting. Mungkin umurnya panjang, tapi nggak berdaya. Itu yang mesti digarisbawahi. Karena ucapan dari anggota DPR ini sangat membahayakan generasi muda yang memang faktanya sekarang rokok itu udah jadi bagian dari gaya hidup. Itu yang kita sesalkan sebenarnya. Padahal itu bukan produk normal ya. Itu bukan produk normal. Gaya hidup itu membaca, itu gaya hidup. Tepat waktu, itu gaya hidup. Tapi kalau merokok itu bukan gaya hidup. Nah makanya dikenakan cukai karena ini produk ini harus dikurangi konsumsinya. Ya. Gitu. Dikenakan cukai supaya dia harganya nggak terjangkau. Malah cukainya nggak dinaikin. Menterinya Bang Asnil itu. Temannya Bang Gaib itu. Oke, itu ya. Ya. Anggota DPR Misbahun sebut tidak ada orang meninggal karena rokok. Itu fakta, dia bilang begitu. Tapi soal orang itu tidak meninggal karena rokok, ini mesti kita luruskan. Karena tidak benar seperti itu. Oke Bang. Sip, terima kasih Bang. Sekian 6 informasi yang sudah kita bahas. Minggu depan kita akan bahas lagi. Memang melelahkan, tapi ini yang bisa kita lakukan untuk meluruskan informasi yang sesat yang beredar di sosial media maupun di handphone yang Anda miliki. Kalau Anda suka dengan konten kami, Anda likes, Anda share, Anda komentari yang positif, dan Anda forward ke sahabat-sahabat Anda yang juga mempunyai semangat dan value yang sama dengan kami, bahwa informasi harus fakta dan benar disampaikan kepada masyarakat. Hoax bukan cuma menghancurkan, tapi juga hoax membunuh otak maupun logika kita sebagai manusia. Saya Paulus Sigit bersama Bang Asnil Wawan Amri ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Musik. Azab masih yang menanti. Jangan sampai